teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Filda Bercerita. Thank you karena sudah mengklik video ini. Dan seperti yang kalian lihat di judul video ini, kalau aku akan bercerita tentang bagaimana public speaking bisa mengubah hidup aku. For the first here, aku ingin jadi teman online kalian semua. Dengan berbagi cerita, kita akan terus bertumbuh dan berkembang, khususnya dalam self-improvement dan development. Karena aku percaya dengan kita berbagi cerita, kita akan bisa memotivasi dan menginspirasi satu dengan yang lainnya. Oke, let me start. Throwback dulu ya. Sebenarnya dulu tuh aku anaknya pemalu, cukup pemalu tapi pede. Gimana ya ngomongnya? Pemalu tuh tapi pede dan berkemauan tinggi sebenarnya. Setiap ngelihat orang-orang yang maju tampil di depan umum, entah yang kayak sebatas depan kelas deh, kayak dia bisa ngomong secara lugas, santai, nggak lupa dan banyak kebelengnya tuh, kayak aku pengen banget kayak gitu. Nah, aku udah berusaha latihan kayak, ayo dia kayaknya tuh mungkin karena aku lupa materinya nih, karena aku mungkin lupa menghafal atau kayak ini gitu. Tapi ternyata bukan. Aku tuh ketika maju depan orang itu langsung kagok gitu, kayak entah gemetarnya dari mana, ngomong ae-ae-nya dari mana, dan banyak banget hal-hal yang kayak di luar ekspektasi aku, kayak yang nggak bisa aku kendaliin teman-teman. Sebenarnya kayak aku yang kayak orang yang ngelihat aku tuh kayak kelihatannya kayak pasti yang kayak mereka bilang nih ngomongin aku dalam ini, kayak kok dia ngomongnya gitu. Semuanya itu muncul secara tiba-tiba, padahal kan sebenarnya enggak gitu loh. Nah, gimana awalnya aku bisa mengubah dan pede tampil di depan umum ya? Sebenarnya aku mulai itu belajar dari setelah lulus SMP lebih tepatnya. Untuk benar-benar yang kayak depan publik banget ya. Kalau misalkan dalam kelas aku udah mulai latihan sebenarnya dari SD, SMP itu mulai pede dan ini, tapi rasa untuk ngomong di depan orang yang lebih banyak lagi aku belum pede banget sebelum lulus SMP. Nah, aku tuh dan PD-nya tuh cuma karena untuk kayak misalkan ada tugas doang, tapi kalau kayak nggak ada tugas dan lain-lainnya, entah itu ikut lomba atau apa tuh, kayak aku nggak pede teman-teman. Karena kayak anaknya tuh kayaknya lebih suka nulis, kayak cuma duduk nulis gitu aja anaknya. Tapi kalau diminta untuk maju ke depan karena ada tugas, semangat karena mau dapat nilai. Nah, tapi ternyata tuh itu nggak cukup, dan itu tuh nggak berpengaruh lebih banyak ke aku ternyata. Nah, aku tuh mulai berkeinginan untuk kayak berusaha ngomong di depan banyak orang itu setelah lulus dari SMP, karena aku iri sama teman aku. Jadi di sini tuh iri diperbolehkan selama iri tuh positif ya, iri positif ya. Nah, jadi kayak pas SMP tuh aku seneng banget ketika ngelihat teman aku yang dia bisa ngasih announcement atau yang kayak ngomong di depan banyak orang, di depan semua siswa, di depan semua guru-guru, orang tua siswa tuh kayak keren banget, kok kalian bisa keren gitu loh, kayak tanpa terbata-bata, tanpa ini, dan kayak apa ya, kayak keren lah pokoknya. Aku suka banget ngelihatnya. Nah, aku tuh iri di situ, dan kayak mereka nih yang public speakingnya bagus, otomatis mereka tuh punya temen yang banyak atau yang kayak punya relasi yang banyak. Nah, jadi kayak aku inget banget, aku lulus dari SMP, lebih tepatnya tuh aku MTS. Lulus dari MTS, aku buat janji sama diri aku kalau misalkan aku akan ikut banyak ekstrakurikuler yang akan mengembangkan diri aku, ikut organisasi untuk mendapat banyak teman, dan untuk melatih kepercayaan diri aku untuk tampil di depan umum. Nah, dimulai dari SMA, udah masuk nih SMA, akhirnya satu persatu aku mencari nih ekstrakurikuler apa yang kita tuh bisa ngomong di depan orang atau bisa melatih public speakingnya kita. Nah, akhirnya pertama tuh aku tuh masuk paskibraka dulu, tapi yang kayak di situ tuh kurang kan, karena cuma latihan baris per baris. Tapi setelah dari ikut paskibraka ini, aku memutuskan untuk ikut pramuka. Kenapa? Karena aku melihat nih pramuka ini tuh banyak banget event-eventnya, banyak banget kegiatannya, entah itu persami, entah itu tingkat sekolah, entah itu tingkat
ranting, cabang, nasional dan lain-lainnya ketika banyak ya. Nah akhirnya aku memutuskan untuk ikut pramuka walaupun aku nggak punya basic sama sekali. Nah di sini adalah titik awal aku bisa belajar public speaking. Nah awalnya tuh aku masih malu-malu banget teman-teman. Malu-malunya karena kenapa? Aku pertama banget nih masuk di organisasi, pertama banget masuk organisasi dan aku nggak tahu apapun. Jadi yang kayak ya aku tuh kagok banget kayak pertama masuk organisasi ini, dan kayak aku tuh juga nggak tahu ini tuh orang di sini belajar apa gitu loh, dan kayak nggak punya basic sama sekali. Tapi alhamdulillahnya orang-orang di organisasi aku ini atau di pramuka ini tuh kayak sangat membantu aku. Aku awalnya pemalu kayak ya udah nih anaknya manutan aja, kayak bukan jadi pemimpin, kayak oh ngikut ngekor gitu ya, kalau misalkan dibilang ini tuh ngikut aja terus ininya. Nah sampai satu saat karena aku emang anaknya ini ya, kalau misalkan suka sesuatu dan kayak udah nyaman sama itu, apalagi sama orang-orangnya tuh kayak aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun kayak aku belum bisa ngomong depan publik nih. Nah sampai pada akhirnya masuk kelas 11 SMA. Masuk kelas 11 SMA akhirnya tuh aku adalah di acara pemilihan pergantian kepengurusan gitu. Nah di sini tuh aku diminta sama cutting aku, ada namanya Kak Andika ini, kayak menurut aku dia sangat berjasa sih dalam kayak proses aku bisa ngomong di depan umum atau public speaking ya. Nah jadi yang kayak itu kita dipilih nih beberapa calon untuk menggantikan kepengurusan. Nah di situ aku disuruh untuk maju yang kayak ini karena aku salah satu orang yang polling suaranya lumayan lah ininya, dari 4 orang kalau nggak salah. Nah disuruh maju dan kita disuruh ngomong visi misi, apalagi ya, kayak kenapa mau jadi ini, kayak gitu-gitulah intinya. Dan kayak aku gemeteran teman-teman, gemeteran kayak aku nggak tahu. Nah Kak Dika ini aku ngomong nih kak aku nggak bisa kak ngomong depan umum, kayak aku gemeteran nggak tahu mau ngomong apa, dan kayak aku nggak kepikiran sama sekali akan jadi pengurus gitu loh, karena aku tahu kalau pengurus tuh sebenarnya akan banyak ini apa namanya ngomong depan ini, ketemu sama ini kayak gitu-gitu, kayak aku takut banget. Nah sampai aku disemangatin sama guru aku juga namanya Ibu Rasika. Nah Ibu Rasika juga ini sangat berjasa sama aku, dan kayak ya udah sama Ibu Wiwit itu yang kayak mereka bantu aku, kayak ya udah kamu tuh orangnya kayak gimana, ditulis perlahan aja, ditulis satu-satu kayak gitu aja, nanti kayak ngomong apa adanya, nggak perlu bagus nggak apa-apa. Nah akhirnya aku dibantu. Dari situ aku mulai percaya diri, banyak nih ternyata eventnya. Nah jadi yang kayak dari kegiatan yang kayak di sekolah, kegiatan di ranting, di cabang, itu tuh aku otomatis kan karena panitia dan pengurus nih, jadi yang kayak otomatis kita tuh punya tanggung jawab, khususnya oh ya kalian pengurus nih, kalian yang bertanggung jawab untuk ngomong ke ini, ngomong ke itu, untuk nyampein informasi ini. Nah di situ tuh aku belajar banyak, dan real pramuka ini tuh membantu aku banget untuk public speaking aku. Dan akhirnya dengan udah terbiasa nih ngomong depan umum, akhirnya aku diminta untuk menjadi delegasi untuk beberapa kepelatihan. Nah, jadi kayak pelatihan mulai dari pelatihan kepemimpinan, entah itu di cabang, dan akhirnya kepilih juga untuk alhamdulillah untuk ikut kegiatan nasional pramuka pada waktu itu, khususnya perkemahan putri gitu. Dan kayak cuma dipilih dari kabupaten aku cuma 3 orang, salah satunya aku, dan itu tuh kayak ini tuh berkat public speaking, dan kayak mau berbaur sama orang dan punya banyak relasi. Dari situ aku belajar dari pramuka ini. Akhirnya setelah lulus SMA aku memutuskan untuk gap year setahun dan belajar bahasa Inggris. Nah di sini juga nih aku mengikuti pelatihan bahasa Inggris karena aku pengen banget bisa ngomong bahasa Inggris. Aku ikut pelatihan, aku ke Pare ya, mungkin kalian ada yang pernah ke sana, boleh nanti di kolom komentar kalian pernah kursus di lembaga mana. Nah di sini nih di Pare ini juga aku belajar banyak banget teman-teman, belajar banyak yang kayak iya aku kan emang mau melancarkan bahasa Inggris aku ya, speaking aku ini. Nah aku masuk asrama, dan di asrama ini tuh kita benar-benar diajarin, dan nggak ada
ngelihat nih, oh ini nih anak SMA baru lulus, ini nih anak S1, ini anak semester segini, ini yang udah lulus S1 tadi lagi cari beasiswa kayak gitu. Itu kita nggak ada yang mandang kayak gitu teman-teman. Jadi yang kayak udah kita satu kelas belajar bareng dan mau punya tujuan yang sama, mau pintar, mau bisa gitu loh bahasa Inggrisnya. Nah dari situ tuh aku ini karena udah terbiasa tadi, akhirnya aku memutuskan juga, aku bilang ke tutor aku ini yang ada di camp kayak, Miss, aku kayaknya sebelum aku pulang dari sini aku pengen banget ikut lomba public speaking yang kayak jadi perwakilan camp. Nah dari situ aku makin yakin, oh iya ketika kita mau dan kita mau belajar tuh ternyata tuh ini bisa juga, dan akhirnya aku bisa tampil, dan itu tuh ke bawah sampai sekarang, sampai di kuliah. Ikut beberapa organisasi, ikut yang kayak lomba dan lain-lainnya karena berkat public speaking. Oke teman-teman, itu cerita singkat dari aku gimana public speaking bisa mengubah hidup aku dari seorang anak perempuan yang pemalu, insecurean, raguan, dan sekarang bisa I did teman-teman. Dan aku cuma mau bilang untuk teman-teman yang masih ragu, masih takut, masih insecure juga untuk ngomong depan umum, aku mau bilang aja kayak semua bisa berubah teman-teman. Semua bisa berubah, dan kita mau belajar semuanya akan berubah. Mungkin bisa banget dimulai dengan latihan di depan cermin kalau misal kalian masih ragu, dan ngambil semua kesempatan-kesempatan ketika kalian ditawari untuk berbicara di depan umum. Karena memang tanpa praktis kita nggak akan bisa. Jadi yang kayak mari kita imbangkan secara teori dan praktisnya. Terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa selalu support aku dengan di like videonya, di komen juga. Aku tunggu komen-komenan cerita menarik dari kalian semua, di subscribe juga, dan jangan lupa di share juga teman-teman kalau misalkan video ini bermanfaat. See you di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Dadah.